Ucapan motivator ya tidak semuanya sesuai dengan ketentuan syariat tentunya. Ya. Bagi kita umat Islam ya tetap harus memfilter gitu. Memfilternya dengan apa? Ya dengan syariat Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Ya ketika mengatakan bahwa ikhtiar ya usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Artinya apa? Kalau sudah berusaha dengan kuat pasti apa? Pasti berhasil gitu. Nah, ini kalau kita lihat dengan surat Takwir ayat atau di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum ini bertentangan. Ya, bertentangan. Karena di sana di dalam surat Takwir ayat terakhir ya, yang pertama terakhir dan yang kedua terakhir, Allah di situ menyebutkan liman syaa minkum ayastaqim. Barang siapa yang kalian menginginkan sesuatu, menginginkan sukses, menginginkan berada di dalam jalan yang lurus, menginginkan tidak tersesat. Allah katakan kemudian di akhir ayatnya apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa yang menjadi kehendak kalian itu, apa yang menjadi ikhtiar kalian itu tidak akan terwujud kalau Allah tidak menghendakinya. Jadi ikhtiar itu diperintahkan iya, tapi hasilnya harus diserahkan kepada Allah. Allah yang mengendalikan, walaupun kita yang berikhtiar. Ya. Jadi antara ikhtiar dan tawakal memang itu ada perbedaan, Pak, ada perbedaan. Ya. Jadi ikhtiar itu bagian dari usaha, ya, bahasa kita usaha, dan usaha itu adalah salah satu ibadah, dan tawakal juga adalah salah satu ibadah. Jadi ada bab yang berbeda gitu. Ya. Nah, bagaimana kita ikhtiar? Ya sesuai dengan ketentuan syariat. Kita harus adil di dalam ikhtiar. Bagaimana ikhtiar? Ya kita harus sungguh-sungguh ketika berikhtiar. Tidak boleh tidak boleh kemudian ketika berikhtiar kita merasa gagal. Nah, itu berarti kan bukan ikhtiar yang sesuai dengan anjuran kan? Karena ketika berikhtiar berarti apa? Kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita harus berhusnuzon, gitu kan? Berhusnuzon akan berhasil gitu. Husnuzon itu apa artinya? Berbaik sangka akan berhasil gitu. Ya. Itu kan bagian dari apa? Bagian dari itqon ketika berikhtiar atau berusaha. Tapi nanti ada bab lain, bab tawakal di dalam ikhtiar itu. Artinya apa? Bab tawakal itu juga kita harus itqon di dalam tawakal. Kita harus sempurna di dalam tawakal. Bagaimana bentuk sempurna di dalam tawakal? Berarti apa? Kita serahkan semuanya kepada Allah di saat itu. Tapi tidak boleh meyakini dengan keseluruhan gitu ya, bahwa usaha itu ya tidak pernah menyakiti atau berbeda dengan hasil. Secara mutlak itu nggak boleh. Tetap bagi kita apa? Kita usaha karena memang usaha diperintahkan, tapi hasilnya aku serahkan kepada Allah. Nah ketika begitu Pak, walaupun bangkrut dapat pahala. Karena apa? Ketika ikhtiarnya itqon, ketika ikhtiarnya sempurna. Jadi ketika ikhtiar harus ada kesempurnaan, dan ketika mengharapkan hasil juga harus ada kesempurnaan, yaitu tawakal tadi. Jadi menganggap bahwa ikhtiar pasti sesuai dengan keinginan kita, nah itu nanti takutnya kita masuk ke dalam paham qadariyah namanya. Jadi paham qadariyah itu adalah menganggap semua apa yang terjadi pada manusia itu adalah hasil kerja kerasnya. Paham ya? Semua yang terjadi pada manusia itu adalah hasil kerja kerasnya saja. Aku sukses gara-gara aku kerja. Aku kaya gara-gara aku berusaha. Nah, ini namanya qadariyah. Menyerahkan semuanya kepada apa? Kepada ikhtiar manusia. Beda satu lagi adalah jabariyah. Kalau jabariyah hidup di dunia seperti apa? Seperti robot saja. Itu namanya jabariyah. Sesat. Qadariyah sesat. Nah, ini banyak diimani oleh motivator ya. Nah, ini hati-hati motivator. Harus baca apa Pak? Baca akidah qadariyah. Ya, motivator harus banyak baca akidah qadariyah. Ya, sehingga apa? Tidak tersesat. Artinya apa? Qadariyah itu tersesat gitu.
Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan, manusia punya ikhtiar. Tapi kehendak, ikhtiar, usaha itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, sukses. Kalau Allah tidak menghendaki, ya sabar gitu. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Intinya apa? Intinya ini bagian dari keyakinan ya yang harus difilter ya, difilter dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, walaupun itu ya tujuannya untuk membangkitkan semangat kita. Wallahu a'lam bishawab.